Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Mutakin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD 018 Sukagali, Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 berkenaan dengan penerapan segitiga restitusi. Adapun tujuan pada demonstrasi kontekstual kali ini yaitu CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Nah, segitiga restitusi sendiri merupakan 3 tahapan untuk membantu siswa menemukan solusi atas tindakan yang mereka lakukan, yang diawali dengan menstabilkan identitas. Pada tahap ini, guru membantu siswa untuk menstabilkan identitas mereka yang tadinya merasa bersalah telah melakukan suatu tindakan yang kurang baik, diangkat menjadi kesalahan itu lumrah dilakukan oleh semua orang dan ini bisa dijadikan titik untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian masuk ke tahapan selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah, di mana guru membantu siswa memahami, merefleksi diri, tindakan apa yang sudah dilakukan, tindakan apa yang, kurang baik dalam tujuan mencapai kebutuhan dasar mereka apa yang ingin dipenuhi. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini berhubungan dengan keyakinan yang sudah disepakati di kelas, misalkan keyakinan kelas hubungannya dengan implementasi apa yang sudah mereka yakini tersebut terhadap apa yang mereka lakukan. Pada kasus yang pertama ini, Zidane merasa kesal hingga memaki dan menggebrak meja milik Sam. Hal ini dikarenakan Sam sering meminta contekan kepada Zidane saat belajar, mengerjakan PR, bahkan saat ulangan. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Zidane, makasih ya udah kesini, Bapak buat istirahatnya berguna. Tadi Bapak lihat kata teman-teman dan katanya marah-marah di kelas. Bisa tidak dijelasin apa yang terjadi di kelas? Pada saat itu, Sam meminta contekan kepada saya. Lalu saya tidak bisa menahan emosi, menggebrak meja Sam, dan memaki-maki Sam. Mungkin kita kesal ya kalau misalkan dimintain contekan terus menurut gitu ya. Mungkin juga Bapak kalau tidak bisa mengangkat emosi mungkin dia begitu. Tapi mungkin ada baiknya jika hanya menggebrak dan memaki. Mungkin kalau kesal mungkin tidak bisa mukul dan lain-lain, itu sudah baik setidaknya jika sudah bisa menahan diri itu sampai tidak gitu. Tapi kita di sini kita coba cari solusi dari apa yang dihadapi dan Sam agar kedepannya masalah ini tidak terjadi. Ya, tadi coba diulangi kembali kenapa bisa kajian marah-marah seksual. Saat tadi belajar, Sam meminta contekan. Tapi bukan sekali-sekali. Sam saat meminta contekan saat mengerjakan PR, saat ulangan juga meminta contekan. Tapi apa yang tidak sadari yang salah dari Jidan lakukan, yang kurang baik dari Jidan lakukan? Tidak bisa menahan emosi dan seharusnya tidak memaki-maki Sam. Dan malah marah juga dengan cara beberapa media tadi katanya juga memaki-maki, bahkan memaki-maki mungkin jadinya membuat Sam jadi malu ya di depan teman-teman yang lainnya. Jidan masih ingat keyakinan kelas kita salah satunya ada apa? Ingat, seharusnya saya menghargai Sam dan menghormati Sam. Ya, Jidan meyakini itu ya, menghargai dan menghormati teman. Apa yang harus dilakukan oleh Jidan saat menghargai dan juga menghormati teman? Meminta maaf kepada Sam karena telah memaki-maki dan menggebrak. Lalu jika Sam meminta contekan lagi, saya akan melaporkan kepada guru. Oke, itu berarti yang Jidan sadari bahwa Jidan salahnya adalah maksudnya lebih bisa mengatur. Apa yang bisa Jidan lakukan untuk memperbaiki situasi tadi? Kan jadi nggak enak sama teman-teman yang lain, sama Samnya apalagi udah marah-marah memaki. Apa yang bisa Jidan lakukan untuk memperbaiki keadaan? Ya paling minta maaf ke Sam karena udah memaki-maki dan menggebrak mejanya. Jika ya kalau Sam mintanya lagi, saya akan melaporkan kepada guru. Jika Sam meminta contekan
untuk membantu Jidan untuk menyelesaikan masalah ketika Sam minta sampaikan. Terima kasih Jidan ya. Ya. Setelah saya berbicara dengan Pak Faisal, membuat saya lebih mudah mendapatkan solusi dari tindakan saya yang kurang tepat. Pada kasus yang kedua, yaitu Fitri tiba-tiba menghilang saat sedang melaksanakan piket membersihkan kelas. Fitri mengiyakan ajakan Azahra untuk mengantarnya membeli buku sepulang sekolah karena akan diberi imbalan yaitu berupa es krim. Berikut penerapan segitiga restitusinya. Makasih ya Fitri udah datang kemarin. Kata Yuki katanya Fitri tiketnya nggak beres nih. Yuki laporan kan tiketnya sama Yuki ya. Nah katanya Fitri tiketnya nggak selesai, tiba-tiba udah nggak ada aja. Tuh bisa jelasin Fitri kenapa? Oh, jadi sebelumnya Zara tuh minta antar untuk beli buku untuk pulang sekolah, nanti dikasih es krim. Tapi waktu itu kemarin jadwalnya Fitri untuk Fitri beli antar buku, beli buku dulu. Nah, dari kejadian itu yang menurut Fitri kurang baiknya apa? Nggak menjalankan kayak malas. Akibatnya gimana? Mungkin Yogi jadi tugas-tugasnya jadi banyak ya, atau teman-teman yang lain jadi gimana? Kesulitan, tiketnya jadi lebih lama, makanya kemarin Yogi sampai laporan ke bapak. Sadar nggak? Ingat nggak keyakinan kelas kita ada apa? Jadi satu-satu. Bertanggung jawab. Oke. Bertanggung jawab, meyakini itu kita harus bertanggung jawab di kelas ini. Bentuk bertanggung jawab hubungannya dengan tiket berarti kita harus gimana? Tanggung jawab dengan tiket kita berarti harus gimana? Masyarakat tiket sampai selesai. Ya, nanti pikir terus tiketnya itu harus sampai selesai. Kalau mau tiketnya akan sebagai bertanggung. Tapi kemarin kita enggak sampai selesai. Terus jadi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi itu? Kan jadi nggak enak sama teman-teman udah tiket banyak, tiketnya nggak tiket. Apa yang bisa kita lakukan? Kan tiket. Kalau urusan sama teman-teman gimana? Makasih ada juga ini akan istirahat. Pak Faisal membantu saya menemukan solusi atas tindakan saya yang kurang baik. Ya, itu dia yang dapat saya paparkan berkenaan dengan demonstrasi kontekstual 1.4 penerapan segitiga restitusi. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atas apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.